Hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah pilpres itu, saya bertanya kepada semangat perubahan kita siapkan KTP untuk maju independen. Dan itu menjadi sebuah Saya yang macam hal tuh dan juga kata Anies, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Dan tidak lupa apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan, semoga lekas tercapai. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereaksi kembali beberapa cuplikan video dari beberapa tokoh. Dan mungkin kita juga akan melihat beberapa sentilan-sentilan para konten kreator Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video yang pertama. apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Oke teman-teman, itu dia cuplikan video dari pidatonya Pak Anies ya, saat dia merespon keadaan dan situasi sekarang ini, tentang bagaimana dia memiliki keinginan dan juga niat untuk kedepannya beliau akan mendirikan ormas guys, atau bisa jadi beliau akan mendirikan partai. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan video dari salah satu politisi, dan yang pasti dia adalah salah satu pendukung beratnya Anies Baswedan saat pemilihan presiden 2024. Siapa dia? Kita lihat. hal begini saya cerita ya. Yes. Habis Anies kalah pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia, karena saya ada Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan, kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP, dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai, dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Nah itulah sedikit statement dari Bang Ges Halepah ya. Dia merasa cukup menyesal ya saat dia mengikuti kebaikan Pak Anies atau moral yang diusung Pak Anies yang begitu tinggi, sehingga saat Pak Ges ini menawarkan untuk Pak Anies ini diusung melalui jalur independen saat Pilpres dahulu, cuman Pak Anies saat itu menolak ya, dengan alasan beliau merasa tidak enak dengan partai-partai yang sudah mendukung beliau. Kalau nggak salah saat itu partainya partai PKS, salah satunya Nasdem, PKB, dan mungkin ada beberapa yang lain. Oke guys, kita langsung aja melihat ke video selanjutnya. Bung Rocky, akhirnya Anies ini mengisyaratkan dia siap membuat ormas, bahkan juga parpol, untuk mewadahi aspirasi pendukungnya yang sedang mengalami kegalauan karena ketidakpercayaan mereka terhadap partai-partai yang ada. ya betul, euforia itu, entusiasme itu memang harus ditampung di dalam perlembagaan, dan politik memang harus diucapkan dengan cara formal, dan keformilan itu dibuktikan melalui suara partai politik. Jadi pilihan Anies untuk memulai menampung jumlah aspirasi yang surplus sejak
Pilpres kemarin harusnya dilembagakan melalui ormas atau apapun namanya supaya ada semacam keresmian tuh, tidak menunggu-nunggu momen, nanti nunggu lagi pemilu berikut. Dia persiapkan ini dari sekarang, infrastruktur politiknya, kan softwarenya dia punya tuh, yaitu kelengkapan akademis, ketajaman intuisi, macam-macam hal tuh, dan dukungan legitimasi kan. Jadi betul dalil Anies bahwa hanya karena ada legitimasi maka diperlukan institusi itu, bukan institusinya yang menghasilkan legitimasi, enggak, itu pekerjaan lembaga survei yang selalu legitimasinya dicarikan setelah institusi ada. Itu namanya rekayasa sebetulnya kan. Jadi kalau Anies punya maksud untuk membangun kekuatan melalui pelembagaan partisipasi, yaitu pembentukan ya sebetulnya partai politik memang ujungnya untuk mengagregasikan dukungan dia itu, lalu diolah sebagai policy, dan policy itu yang dipertandingkan bukan di 2009 tapi sejak sekarang kan. Jadi Anies bisa bikin semacam paralel polis, kalau pakai istilah Favel, untuk membayang-bayangi formal polisnya tuh. Jadi politik formal yang ada sekarang itu ya, akan dibayang-bayangi oleh politik alternatif yang disiapkan oleh Anies Baswedan. Itu cara yang bagus tuh, cara yang baik untuk memulai memanfaatkan kelebihan suara atau surplus suara atau potensial dukungan itu dengan menampungnya dalam partai politik. Dan itu yang memungkinkan orang di 5 tahun ke depan bisa melihat bahwa Anies memang merintis dari awal karena kakinya itu berakar. Nah selama ini Anies itu berayun aja tuh, seolah digantung sehingga kakinya nggak nyampe ke bumi, kendati pikirannya itu beredar di wilayah elit apalagi tuh. Nah ini Bung Rocky soal timing ya. Kapan waktunya yang tepat menurut Anda bagi Anies untuk mendeklarasikan ormas atau parpolnya ini? Saya kira kesiapan teknis itu soal mempercepat aja kan. Dan saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya kan. Betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik. Oke guys, itu tadi wawancara Bung Hersudeno di konten beliau ya di FNN sama Bung Rocky, bahwa ternyata kata Bung Rocky ada baiknya beliau mendeklarasikan partai barunya tersebut ketika Pak Prabowo dilantik atau ketika Pak Jokowi lengser, yaitu sekitar tanggal 20 Oktober 2024 ya. Atau kalau misalnya mungkin ada sesuatu terjadi di luar dugaan kita semua ya, misalnya Pak Jokowi lengser sebelum waktunya. Nah, disitulah waktu yang tepat buat Pak Anies Baswedan untuk mendeklarasikan partai beliau. Itu kata Pak Rocky Gerung. Ya, soalnya kenapa kata Pak Rocky Gerung? Momen tersebut akan menjadi momen yang akan sulit dilupakan oleh rakyat Indonesia. Nah, begitulah guys beberapa statement dari para politisi dan juga para aktivis-aktivis di Indonesia. Oke guys, kita selanjutnya akan melihat cuplikan video yang lumayan bikin kita ketawa ya. Karena ini benar-benar sangat sarkas sekali teman-teman. Kita akan lihat aja langsung videonya, gas. Lempar batu sembunyi tangan, pecah kubu dapat imbalan. Negara banyak settingan, pilkadanya akal-akalan. Rasa sayang-sayange. Ini Indonesia, rasa sayang-sayange. Di penjara maling jaket, digebukin pakai raket. Saing RUU penting macet, lupa perampasan aset. Rasa sayang-sayange. Ini Indonesia, rasa sayang-sayange.
Budak letik bau tarasi pamer naik jet pribadi karek dilantik selebrasi ongkang kaki nginum whisky. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Ini Indonesia rasa sayangnya. Udah putus urat malu, ajak istrinya bercumbu, negara ribut nanti dulu beli roti 400.000. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Ini Indonesia rasa sayangnya. Indonesia yang berbahagia. Kita berhasil mengusung calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Suswono, rawon, genius, Setelah berbulan-bulan kita bersusah payah manuver politik, strategi, meeting, kita berhasil membuat koalisi partai terbesar dan terhebat di Indonesia. Yes, koalisi Indonesia Maju plus Kimplas. Kimplas. Tunggu. Kan Kimplas ada 12 partai. Ya. Tadi sorakannya cuma kayak 11 partai. Lah satu lagi mana? Gora. Kim, lihat saya bawa apa Pak Kim di sini. Saya bawa kabar gembira. Putusan MK kita diterima. Yang penting Kaisang Gibran udah lewat. Kan anak Laksman udah nggak tuh. Putusan MK yang mana? Pak Kim, Pak. Sini Pak. Ini rencana rahasia kita yang kita ajuin di bulan Mei kemarin. Gara-gara putusan MK ini kita nggak butuh koalisi. Asal punya suara di atas 7,5% di DPRD, bisa majuin calon gubernur sama wakil gubernur sendiri. Mereka siapa? Mereka koalisi kita. Lu baca grup WhatsApp nggak sih? Gue capek-capek bikin grup WhatsApp, lu gak baca? Lihat deh, setelah berbulan-bulan capek berstrategi dan meeting, PKS, Pilpres 2024, mereka menghina gue, mereka bikin gue marah, dan gue berhasil mereka capek-capek bikin ngomong ini. Say it. Saya gitu Jokowi. Mereka ngomong kayak gitu. PKB di Pilpres kemarin sampai kanan sampai kiri. Akhirnya gue masih mendapat mereka masuk ke Kimplas. Anak emas mereka berhasil kita bikin manuver sehingga mereka nggak dukung Anies Baswedan. Mengkhianati Anies. Dan lu dengan gobloknya membuat keputusan MK. Sekarang jalan kita dengan mulus lagi. Bego. Kita capek-capek ya, RK Suswono maju. Sekarang mereka lagi sembangkan. Itu siapa sih bisik banget? Saya buka pintunya sekarang, buka pintunya. Kasih pintu kesempatannya. Permisi, banteng menyeruduk. Oke. Gitu kita udah lihat teman-teman videonya kayak gimana. Lebih lucu dari yang tadi kan? Lucu banget teman-teman. Dimana di video tersebut menceritakan tentang koalisi yang saat ini lagi gendut-gendutnya, yaitu koalisi Kimplas ya. Dan ternyata perjalanan mereka nggak mulus-mulus amat. Itu buktinya kayak tadi ya. Atau mungkin dengan kata lain di belakang koalisi mereka itu ada kejadian kayak gitu tuh kayaknya nih. Di video. Kalau misalnya aslinya saya nggak tahu ya. Saya mempertanyakan itu di aslinya gitu nggak ya? Kalau emang aslinya kayak gitu lucu banget ya asli. Apalagi pas tadi PKS bilang saya cinta Jokowi langsung lari. Aduh kacau banget. Paling lucu nih video.
video terlucu hari ini. Oke guys. Oke gitu aja mungkin teman-teman video yang udah kita reaksi hari ini. Mudah-mudahan kalian terhibur atau mungkin kalian mendapatkan manfaat dari video-video yang pertama tadi. Alhamdulillah. Atau mungkin juga kalian terhibur dengan video-video yang tadi saya putar terakhir. Dan semoga kalian tetap sehat ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.